Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan terutama melindungi bapak-bapak, ibu-ibu dari KPU, masa depan bangsa dan rakyat Indonesia dalam hal demokrasi di pundak bapak-bapak ibu sekalian. Dan sejarah mengajarkan bahwa hanya dengan demokrasi yang benar rakyat bisa tenang. Dengan ketenangan rakyat, pemerintah bisa mengelola kehidupan bangsa dan rakyat, terutama ekonominya, pertahanannya, politiknya dengan baik. Kita lihat kondisi seluruh dunia tanpa perdamaian, tanpa kesejukan, tanpa keutuhan, tanpa cohesiveness, yaitu tanpa kekompakan bangsa, sulit untuk survive. Banyak negara diambang kehancuran. Terima kasih sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu dari KPU, dan percayalah Gerindra akan menjadi peserta yang baik, peserta yang patuh kepada semua ketentuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan saat ini adalah penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Gerindra kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Partai Gerindra kepada Komisi Pemilihan Umum. Baik pemirsa, suasana yang Anda lihat pada saat ini merupakan suasana di kantor KPU Pusat, di mana kita menyaksikan bersama Partai Gerindra pada hari ini melakukan pendaftaran ke KPU Pusat untuk menjadi partai politik peserta pemilu di tahun 2024. Baru saja kita saksikan bersama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyerahkan dokumen kepada Ketua KPU Pusat, Hasyim Asyari. Dan dokumen ini kemudian nantinya akan dilihat oleh KPU apakah sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap, maka Partai Gerindra bisa melanjutkan proses verifikasi faktual yang akan diselenggarakan pasca tanggal 14 Agustus 2022. Namun apabila belum lengkap, maka dokumen tersebut akan dikembalikan dan meminta Partai Gerindra untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen tersebut. Yang kami hormati pimpinan pusat Partai Gerindra, dalam hal ini hadir langsung Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum beserta jajaran pimpinan Partai Gerindra. Yang kami hormati para anggota KPU, rekan sejawat kami. Yang kami hormati Pak Sekjen KPU beserta tim. Yang kami hormati anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir pada kegiatan pendaftaran ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahim, terutama silaturahim kepemiluan. Pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022, sebagaimana yang kita ketahui dalam durasi waktu Pemirsa, untuk lebih banyak berdiskusi mengenai pendaftaran partai politik yang berlangsung pada hari ini, kita akan langsung berdiskusi dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore.
Sore, Kevin. Ya, Mas Burhan, kita sudah menyaksikan bersama tadi ada Partai Hanura dan sore hari ini Partai Gerindra akan kita lihat bersama tadi sudah melakukan pendaftaran, sudah memberikan dokumen begitu kepada Ketua KPU Pusat, tapi informasinya juga Partai Gerindra ini juga akan melakukan pendaftaran bersama-sama dengan PKB, Mas Burhan. Nah, ini nanti kita akan melihat bersama ya, nanti apakah kemudian PKB juga ada pada hari yang sama di saat yang bersamaan atau tidak. Mas Burhan, banyak yang mengartikan bahwa apabila Partai Gerindra hari ini melakukan pendaftaran bersama-sama dengan PKB, maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan soft launching begitu dari koalisi ini begitu. Anda melihatnya seperti apa? Begini, Kevin, arti pendaftaran secara bersama itu apa? Kalau dilakukan pada waktu hari yang sama, mungkin saja. Dan menurut saya sih kita berhak untuk menafsirkan seperti yang Kevin tadi sampaikan. Tapi kalau dilakukan waktunya bersamaan, nah menurut aturan itu tidak boleh KPU menerima pendaftaran lebih dari satu partai dalam waktu yang sama. Kemungkinan besar mungkin dalam hari yang sama, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan, karena itu melanggar aturan. Nah, tetapi buat saya, Kevin, seorang Prabowo Subianto memimpin langsung proses pendaftaran, itu juga sesuatu yang penting untuk kita tafsirkan. Jadi tafsirnya adalah ini menunjukkan bukan hanya kesiapan Gerindra untuk menghadapi momentum pemilu 2024, tapi juga sinyal Pak Prabowo akan maju kembali 2024. Nah, selama ini kan belum jelas apakah Pak Prabowo maju kembali atau tidak. Nah, kehadiran Pak Prabowo di KPU memimpin proses pendaftaran itu sinyal penting. Apalagi kalau kemudian proses pendaftaran Gerindra itu diikuti pendaftaran PKB. Jadi ini semacam tanda kutip apa yang tadi Anda sebut sebagai soft launching ya, peluncuran lunak ya, menjelang perkawinan politik antara Gerindra dan PKB. Mas Burhan, karena kita belum melihat tadi ya kehadiran Ketua PKB Muhaimin Iskandar, tapi kita menampilkan tadi ada bendera Gerindra dan juga PKB yang bersama-sama. Memang informasinya mereka sudah melakukan long march begitu dari Masjid Sunda Kelapa. Ya. Kalau misalnya memang nanti pada saat PKB melakukan pendaftaran, lalu kemudian Muhaimin Iskandar yang hadir di sana, apakah ini artinya bisa kita katakan Muhaimin Iskandar juga akan menjadi cawapres yang diusung dari kedua partai ini, Mas Burhan? Sinyal ke arah sana cukup kuat, Kevin. Ya. Memang semuanya harus menunggu proses pendaftaran capres-cawapres tahun depan. Artinya masih lama, tetapi sinyal ke arah sana itu sudah tercium kuat. Memang belum, janur kuning belum melengkung ya, artinya belum dijodohkan secara resmi, tetapi kita kan bisa membaca pertanda. Pertanda itu kelihatan dari banyak pertemuan, baik secara terang-terangan atau diam-diam antara kedua elit partai, Gerindra dan PKB. Dan kalau misalnya keduanya berjodoh, pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan adalah siapa capres-cawapres. Nah, kalau capresnya kan sepertinya Gerindra tidak akan menurunkan harga bargaining ya. Pak Prabowo maju sebagai capres, bukan sebagai cawapres. Nah, pertanyaan yang menarik untuk kita tanya lebih lanjut adalah apakah Gus Muhaimin bersedia sebagai cawapres. Nah, menurut saya, satu karena PKB kursinya di bawah Gerindra, dua elektabilitas Pak Prabowo lebih tinggi ketimbang Caimin. Menurut saya posisi tawar Caimin memang hanya sebagai cawapres, bukan sebagai capres. Nah, masalahnya kemudian ini yang ketiga, apakah Gerindra happy dengan nama Gus Muhaimin kalau misalnya keduanya berjodoh? Kan dari PKB bukan hanya Gus Muhaimin. Cuma masalahnya yang punya tiket mewakili PKB memberikan proses nominasi capres-cawapres ya Caimin. Jadi memang banyak hal yang harus kita tunggu ya sebelum janur kuning melengkung yang tadi saya sebut. Oke, sebelum janur kuning melengkung itu kita akan nanti bahas usai jeda, Mas Burhan, mengenai proses verifikasi faktual ya yang kemudian akan dilalui oleh kedua partai ini. Kalau nanti betul gitu sudah lengkap dokumennya, apakah kedua partai ini akan menemui kesulitan atau tidak? Kita akan bahas itu usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, Newsline akan kembali. Baik, saya akan langsung kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah Partai Gerindra akan menemui kesulitan dalam proses verifikasi faktual ini ke depannya?
parliamentary threshold, itu saya kira ini lebih ke arah formalitas ya. Nah makanya dari dulu saya termasuk orang yang tidak setuju partai-partai lama itu diverifikasi ulang, karena mereka sudah terbukti lolos ambang batas parlemen 4%, kenapa harus diverifikasi ulang? Itu kan memakan waktu dan juga memakan biaya. Jadi lebih baik sebenarnya partai yang sudah terbukti lolos PT itu dengan sendirinya bisa berlaga di kontestasi elektoral berikutnya. Tapi kan mungkin muncul keberatan ya dari partai-partai lama karena dianggap kurang adil kalau misalnya partai-partai yang lolos PT melenggang kangkung tanpa proses verifikasi. Tapi menurut saya itu buang-buang waktu dan uang saja. Partai Gerindra di pemilu 2024 apa Mas Burhan? Jadi kalau kita lihat partai-partai yang ada termasuk Gerindra itu relatif stabil ya, ada sedikit kecenderungan naik, bahkan ketika Gerindra sudah memutuskan masuk ke dalam pemerintahan. Nah ini menarik buat saya, kenapa Gerindra yang 2 kali dalam Pilpres berada di seberang menjadi lawan kuat Pak Jokowi, justru ketika bergabung itu elektabilitasnya masih bertahan di peringkat kedua. Nah salah satu penjelasannya adalah karena satu, Gerindra mampu mempertahankan sebagian captive lama untuk tetap memilih, sementara sebagian pemilih Pak Jokowi di 2019 itu mulai melirik Gerindra sebagai partai yang dianggap meneruskan ya legacy dari Presiden Jokowi. Nah pertanyaannya mengapa basis pemilih Gerindra yang lama masih bertahan? Nah salah satu penjelasannya ternyata masih cukup banyak pemilih Gerindra yang tidak tahu bahwa Gerindra sekarang sudah menjadi bagian dari pemerintah. Jadi proporsinya cukup lumayan. Nah ini menunjukkan sekali lagi ya keberhasilan Gerindra untuk memainkan double track. Satu sisi tetap mempertahankan captive lama, di sisi lain mencoba menarik pemilih baru. Nah ini yang membuat Gerindra so far kalau berdasarkan banyak survei yang kredibel itu elektabilitasnya berada di peringkat kedua di bawah PDI Perjuangan. Baik, Mas Burhan, ini kita saksikan bersama ya. Ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah tiba di gedung KPU dan saat ini sedang berjalan ke lantai atas gedung KPU tampaknya untuk juga melakukan proses yang sama begitu dengan Partai Gerindra sebelumnya. Cermatan Anda berkaitan dengan PKB pada hari ini melakukan pendaftaran seperti apa, Mas Burhan? Nah ini menarik nih Kevin, karena kedua partai yang kita diskusikan hari ini yang sudah banyak memberikan semacam sinyal untuk berjodoh di 2024 itu langsung dipimpin oleh ketua umumnya masing-masing. Ya. Nah ini kan berbeda misalnya dengan partai-partai yang tidak punya intensi tokoh utamanya maju di 2024. Misalnya PDI Perjuangan, Ibu Mega tidak hadir langsung. Nasdem itu juga cukup diwakili wakil ketua umum Pak Ahmad Ali ya, Sekjen dan ketua Bapilu. Nah, tetapi Gerindra dan PKB ketua umumnya langsung di hari yang sama, hanya berselisih soal jam ya mendaftarkan di PKB. Ini artinya memang di KPU. Ini artinya memang sinyal perjodohan antara kedua tokoh untuk membangun koalisi 2024 makin terang benderang. Pasangan yang cocok, Mas Burhan, PKB dan Gerindra ini? Sebenarnya dari sisi basis partai itu pasangan kedua partai ini saling melengkapi ya. PKB cukup kuat di basis Nahdien, Gerindra sejauh ini kuat di Sumatera, kemudian Jawa Barat dan Banten. Kurang atau lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di dua provinsi ini PKB cukup lumayan. Cuma masalahnya perjodohan di tingkat partai belum tentu tegak lurus atau paralel dengan pilihan basis massa, tergantung tokohnya. Jadi tergantung tokoh yang ditawarkan. Nah kalau misalnya tokoh yang ditawarkan itu tidak match sama preferensi pemilih basis konstituen Gerindra dan PKB, maka yang terjadi adalah split ticket voting. Jadi pemilih Gerindra lebih-lebih pemilih PKB itu memilih calon presiden di luar dari garis instruksi atau garis yang ditetapkan oleh partai. Dan itu sering terjadi dalam politik elektoral kita. Jadi belum tentu basis PKB 9% itu memilih pasangan yang diputuskan oleh elit partai mereka.
Karena pilihan basis partai termasuk konstituen partai lain itu cenderung lebih otonom. Mereka tidak melihat siapa capres yang diusung oleh partai, tetapi berdasarkan preferensi individual dari masing-masing pemilih. Mas Burhan, karena sinyalnya kemudian semakin menguat ya, kemungkinan besar PKB dan Gerindra ini akan mengajukan ketua umumnya masing-masing begitu. Menurut bacaan Anda, Mas Burhan, seberapa besar kedua figur politik yang kemudian diajukan sebagai capres ataupun cawapres ini bisa menaikkan elektabilitas kedua partai ini, Mas Burhan? Nah, untuk soal kotel efek, tentu sudah terbukti ya dalam kasus Gerindra, asosiasinya dengan Pak Prabowo sangat kuat. Tetapi dalam kasus PKB, kita tahu elektabilitas PKB itu lebih tinggi ketimbang elektabilitas Gus Muhaimin. Nah, tentu masih ada PR buat Gus Muhaimin. Kan kita melihat ya bagaimana Gus Muhaimin melakukan banyak kegiatan ya, pasang baliho, pasang spanduk, mengumpulkan tim. Nah, itu kita pengen tahu apakah elektabilitasnya bisa terkerek atau tidak. Sejauh ini sih masih belum kompetitif. Nah, karenanya perlu langkah-langkah penguatan elektabilitas, terutama PKB ya dengan Gus Muhaiminnya. Kalau Gerindra kan memang PR-nya dalam konteks Jawa Timur dan Jawa Tengah mengandalkan PKB. Karena Pak Prabowo sendiri itu performa elektoralnya rendah sekali di 2 provinsi besar ini. Padahal dalam kasus Pilpres di Indonesia sejak 2004, itu Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sangat krusial. Tidak ada capres yang bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. 2 provinsi ini adalah kantong Nahdien. 2 provinsi ini PKB performanya cukup lumayan, terutama di Jawa Timur. Jadi tidaknya nanti ya koalisi Gerindra dan PKB saya kira bukan ditentukan oleh partainya. Kalau partainya sudah saling melengkapi, tetapi siapa tokoh yang disodorkan? Nah, kalau misalnya tokoh yang disodorkan ternyata tidak punya kualifikasi atau potensi untuk menang, tentu Gerindra berharap lebih banyak daripada itu. Karena Pak Prabowo kan maju yang ketiga kali sebagai capres. Dan untuk maju yang ketiga kali 2004 itu harus dipastikan sebagai winning ticket, bukan losing ticket. Nah, winning ticket Mas Burhan, itu bukan hanya maaf saya potong, Mas Burhan, kita akan dengarkan bersama dulu pernyataan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Komisioner KPU, para jajaran Sekretariat Jenderal, jajaran DPP PKB, Pak Ketua, saya didampingi Sekjen, Wakil Ketua Umum, Ketua, Wakil Ketua Umum, Ketua Fraksi, Bendahara, Ketua, dan Ketua. Juga jajaran DPP lainnya. Pimpinan Bawaslu, di belakang. Pimpinan Bawaslu dan pemantau pemilu, dan hadirin hadirat sekalian, teman-teman jurnalis, seluruh masyarakat yang saya banggakan. Pertama, saya dan jajaran DPP PKB dan mengajak kita semua untuk tiada henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia, rahman dan rahimnya. Hari ini kita bisa hadir dan bersama-sama melaksanakan pendaftaran PKB sebagai peserta pemilu tahun 2024. Ini kita niatkan dengan sangat sungguh-sungguh, bismillahirrahmanirrahim, bahwa PKB akan masuk menjadi salah satu partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun 2024. Dari seluruh persyaratan yang diharapkan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh KPU dan berdasarkan undang-undang, seluruh berkas dan seluruh proses sudah kita laksanakan 100%. Saya beserta seluruh jajaran tentu saja sangat berbahagia, bersyukur dan diiringi ucapan terima kasih kepada Pak Ketua KPU beserta seluruh pimpinan-pimpinan KPU atas aturan, sistem informasi yang dibangun, kemudian teknologi yang dijalankan, menjadikan mempermudah dan menjadi kemudahan bagi seluruh jajaran kami untuk melaksanakan proses pendaftaran hingga lancar.
Saya juga berterima kasih kepada teman-teman DPP yang telah bersama-sama melaksanakan semua proses itu. Saya juga terima kasih kepada seluruh pengurus DPW yang telah menyelesaikan 7.266 kecamatan. Saya juga berterima kasih DPAC, kepada DPAC dan DPW. Jadi kalau PKB itu DPAC cabang, anak cabang kecamatan yang meng-SK-kan adalah DPW di tingkat provinsi. Juga terima kasih kepada DPC yang sudah mengorganisir keanggotaan PKB dan telah terdaftar di Sipol sejumlah 399.999 anggota dari seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Juga kita telah menyelesaikan seluruh kepengurusan dan SK 34 DPW dan 514 DPC 100% seluruh Indonesia. Terima kasih kepada seluruh kader yang telah